Storiers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan mereview One Piece chapter 1072. Sebelum lanjut, terima kasih buat Storiers yang sudah subscribe Layla Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Chapter kali ini lebih berfokus pada hasil penelitian Vegapunk dan Mets. Pengantar chapter kali ini mengatakan, meski dunia tidak mengakuinya, dia terlahir ke dunia ini tanpa ragu lagi, seorang manusia. Sebuah sukses. Aku sangat yakin ini langkah besar menuju kedamaian. Ketua Mets Fasilitas Kedamaian Dr. Vegapunk. Narasi di atas langsung mengarah pada Stussy, jadi kali ini Layla Story akan mereview bagian CP0 terlebih dahulu ya, dan cover story dimana ini menurut Layla Story ada hubungannya dengan Stussy, baru mengenai Vegapunk, Kuma, dan Bonnie. Mengenai Zoro vs Kaku, Layla Story tidak bahas banyak ya, karena memang tujuannya sendiri hanya memperlihatkan perbedaan kekuatan CP0, terutama Lucci dan Kaku, dengan Luffy dan Zoro. Meski Lucci dan Kaku sudah awakening, tapi bukan berarti mereka susah dikalahkan. Apalagi Lucci dan Kaku sama-sama dijatuhkan di mode awakeningnya. Tapi, siapa sangka jika Stussy memanfaatkan kelengahan Kaku dengan menggigit lehernya. Terungkap juga identitas Stussy sebenarnya jika dia manusia klon buatan Mets yang sukses dan diberi nomor 1, yang artinya Stussy adalah cloning yang sempurna. Apakah ini tanda Kaku dan Lucci kena karma? Karena dulu di Water 7 mereka melakukan undercover dan merencanakan jahat pada Iceberg dan Pauli. Sekarang, Lucci dan Kaku dikhianati oleh Stussy. Artinya, sekarang Lucci dan Kaku merasakan apa yang Iceberg dan Pauli rasakan saat di Water 7. Kembali lagi ke Stussy, Vegapunk sendiri menganggap Stussy sebagai manusia, karena memang berbeda dengan Seraphim ataupun pasifista. Stussy memiliki jalan pikirnya sendiri dan dia bisa bertindak sesuai dengan apa yang dia mau. Berbeda dengan pasifista dan Seraphim. Mereka masih harus menunggu perintah pihak yang memegang kuasa untuk memberi perintah, seperti Vegapunk, Sentomaru, CP0, bahkan Kurosei. Meski Seraphim saat ini dibekali dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di sekitar mereka, tapi Seraphim tidak bisa memutuskan kemauannya sendiri, tetapi mengikuti siapa yang memberi perintah padanya saat itu. Karena itu, Edison dan Lilith pergi untuk mengambil alih Seraphim saat kesempatan ada. Yang ini sangat berbeda dengan Stussy, di mana Stussy mengikuti apa yang dia mau lakukan dan tetap bisa menuruti permintaan Vegapunk. Oleh karena itu, Stussy bisa menyamar sebagai CP0 di bagian pemerintahan dan Emperor of Underworld, di mana menyamar sebagai agen World Government mungkin permintaan dari Vegapunk itu sendiri, dan menyamar sebagai Emperor of Underworld untuk memudahkan Tenryubito mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang ini menurut Layla Story merupakan penyamaran yang hebat dari Stussy. Jadi, sosok misterius yang dihubungi oleh Vegapunk memanglah Stussy. Karena mengindikasikan jika dia membantu, maka akan diburu oleh World Government, bahkan diusir dari kediamannya, yaitu World Government itu sendiri. Saat ada kesempatan yang tepat, Stussy melakukan serangan yang efeknya cukup fatal, yaitu tertidur. Mungkin durability dari Stussy tidak sehebat Seraphim, tapi kekuatannya yang overpowered. Apalagi sebagai klon dari Buckingham Stussy, salah satu member Rocks, di mana member Rocks ini memanglah hanya yang terpilih dan semuanya juga sangat kuat. Jika dilihat dari Shirohige, Big Mom, dan Kaido, mungkin kekuatan Stussy juga hampir setara dengan Yonko. Ditambah lagi dengan kekuatan sains, Stussy bisa saja memiliki senjata sains lainnya selain Devil Fruit. Di cover story, kita diperlihatkan juga Caesar, Judge, dan Queen sedang membuat senjata yang mematikan. Sepertinya itu digunakan pada Stussy, mengingat Stussy dan Vegapunk tidak ikut dalam pembuatan senjata itu di cover story. Caesar kemungkinan menemukan Devil Fruit Mythical Zone, karena penampilan Stussy sendiri seperti vampire atau succubus yang merupakan sosok mythical. Jika Oda memang menggunakan batu-batu Nomi mode vampire, masuk akal jika Stussy tetap awet muda meski berumur tua. Karena batu-batu Nomi ini memiliki kelebihan
Jika dia menghisap darah musuh, maka penggunanya akan tetap awet muda, bahkan immortal. Selain itu, memiliki keahlian teleportasi, tapi batu-batu Nomi ini bisa menghisap umur korban yang tampaknya tidak terlihat pada kaku. Kita tunggu saja Oda akan mengungkapkannya. Queen menyiapkan virus sedangkan Judge membuat tombak. Jika ketiga elemen ini digabungkan, maka Stussy benar-benar menjadi senjata yang mematikan. Dan cover story dari Jerome Double Six ini sejalan dengan cerita utama, yang pasti Stussy ini akan diungkap lebih dalam lagi di cover story dan di cerita utama. Oh ya, Sanji di chapter kali ini juga menyebut dirinya sebagai Seraphim dengan sebutan Miraphim. Seraphim adalah gabungan DNA Lunarian ditambah dengan kemampuan Devil Fruit, membuat Layla Story teringat dengan SBS yang menanyakan mengenai pola berlingkar di Devil Fruit dan alis Sanji. Dan Oda hanya menjawab, apakah Sanji ada Devil Fruit itu sendiri? Yang sepertinya juga akan diungkap lebih dalam mengenai tubuh exoskeleton Sanji ini. Dan kemunculan cloning Stussy ini, banyak orang berpikir jika Luffy klon dari Joy Boy dan Zoro klon dari Ryuma. Yang ini liar sekali, lebih liar dari Tashigi klon dari Kuina. Tapi yang nanti coba Layla Story bahas di video lainnya. Jadi, jangan lupa subscribe Layla Story ya. Kita lanjut ke Bonnie dan Vegapunk. Kita langsung saja saat ke Bonnie mengubah umur Vegapunk. Saat mengubah umur Vegapunk, Bonnie tidak menyentuh langsung seperti yang dia coba lakukan pada Bullet di Stampede, tapi kali ini Bonnie menggunakan perantara pipa Ruchika. Sepertinya Bonnie mengambil pipa Ruchika dari Luffy saat dia sudah sadar. Tapi saat Bonnie mengubah umur Vegapunk, di sana terlihat banyak berlian atau perhiasan di sekitar Vegapunk. Dan Vegapunk mengatakan kalau itu umurnya yang berharga. Yang ini membuat Layla Story bertanya-tanya, kenapa saat mengubah umurnya sendiri atau Jinbei menjadi lebih muda, kenapa tidak muncul berlian-berlian itu? Apa itu berarti meski mengubah umur sementara, berlian yang ada di sekitar Vegapunk berarti mengurangi lifespan dari Vegapunk? Karena Bonnie marah pada Vegapunk yang dianggap membunuh Kuma. Vegapunk tidak mau menjelaskan pada Bonnie karena itu akan menyakiti hatinya. Dan Vegapunk sudah berjanji tidak akan menceritakan kejadian sesungguhnya apapun yang terjadi. Di sini juga diungkapkan jika Kuma sendiri yang membuat pilihan untuk menghilangkan sisi kemanusiaannya. Yang itu juga menyakiti perasaan Vegapunk karena Kuma ada teman yang dia percaya, dan itu menyakitkan Vegapunk jika mengingat hal tersebut. Tapi Bonnie menemukan pintu dan gambar Pau dan dia menghancurkan kunci dari pintu itu. Vegapunk berusaha mencegah Bonnie tapi gagal. Dan flashback Vegapunk yang menceritakan seorang peneliti menemukan jika 21 gram yang hilang setelah kematian adalah jiwa dari manusia. Yang Layla Story yakin itu adalah penemuan dari Hawkback. Terinspirasi dari hal tersebut, Vegapunk ingin mengetahui berat dari memori manusia. Vegapunk menjelaskan jika kemampuan Kuma bisa membuat rasa sakit yang tidak terlihat menjadi nyata, bahkan imajinasi, mental, dan ingatan. Kuma awalnya tidak mau karena itu hal yang memalukan bagi dirinya, tapi Vegapunk memohon padanya. Dan di situ terlihat pula tubuh Kuma juga sudah diperban. Sepertinya itu terjadi saat di awal Vegapunk membuat dirinya menjadi percobaan pasifista. Bonnie melihat Pau Kuma ada di pusat ruangan itu. Vegapunk melarang Bonnie menyentuhnya karena itu rasa sakit dari Kuma. Jika Bonnie menyentuhnya, maka rasa sakit itu bisa membunuhnya. Tapi Bonnie mengatakan kalau itu bukan, karena itu adalah memori dari Kuma. Dan Bonnie melihat Kuma memanjat Redline dan ditembak jatuh oleh Marine. Bonnie meyakini jika itu adalah memori dari Kuma. Layla Story juga yakin jika itu adalah memori Kuma, karena di ruangan itu ada angka 16 dan 160 di dinding ruangan, di mana angka 16 adalah Imu. Imu sama terhubung dengan memori. Kok bisa Im sama terhubung dengan memori? Im sama sendiri sebagai pengendali dunia One Piece berusaha menghapuskan mengenai sejarah dunia, sehingga rakyat di dunia One Piece benar-benar lupa, bahkan tidak mengetahui apa sejarah sebenarnya. Kuma di sini separalel dengan Luffy, sedangkan Bonnie separalel dengan Zoro, di mana Kuma memanjat dinding Redline dan ditembaki oleh Marine, sedangkan Luffy memanjat gunung Drum Island dan dia diserang oleh Lapans.
di mana Luffy memiliki tujuan untuk menemukan dokter untuk menyembuhkan Nami. Kira-kira apa ya tujuan dari Kuma menuju Marijoa? Apalagi istana Drum Island juga merupakan gambaran dari Marijoa. Zoro dan Bonnie pernah menyelamatkan satu sama lain. Bonnie menyelamatkan Zoro dari St. Charles, sedangkan Zoro menyelamatkan Bonnie dari Worm Eddy saat akan memasuki Egghead Island. Bonnie saat ini berhadapan dengan pau yang dibuat oleh Kuma yang berisi memori Kuma, sedangkan Zoro berhadapan dengan pau yang dibuat oleh Kuma berisi rasa sakit dan lelah dari Luffy. Jika dilihat, memori memang lebih berbahaya daripada hanya rasa sakit. Jika Zoro bisa survive menghadapi rasa sakit Luffy secara fisik, apakah Bonnie juga bisa bertahan menghadapi segala kenangan buruk? Bahkan disebut oleh Vegapunk, jika mental pun bisa dijadikan wujud nyata. Yang berarti, isi dari pau Kuma adalah kenangan masa lalu, rasa sakit secara mental, dan sakit fisik yang terjadi saat ini. Kali ini benar-benar gak main-main efeknya. Akankah Bonnie bisa bertahan seperti Zoro? Mengenai memori dari Kuma, sepertinya kita akan mengetahui secara Sword Kingdom kenapa Kuma mau membantu Straw Hat dan menjaga Sanigo, serta alasan kenapa Kuma mau menyerahkan sisi kemanusiaannya. Jika Bonnie menyentuh memori itu, sepertinya akan diungkapkan historias. Jadi gak sabar, bagaimana nasib Bonnie setelah menyentuh memori Kuma, dan bagaimana efek selain diungkapkan hal-hal yang terjadi pada Kuma. Sekian review One Piece chapter 1072. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Stariers!